Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Halo. Halo. Ketemu lagi sama kita berdua. Kali ini kita tetap masih ngomongin masalah Oleh-oleh ya. oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Pengamatan kita waktu kita berkelana gitu. Dan waktu itu kita udah ngomongin tentang sampah, bagaimana sampah di sana, pengelolaannya. Kemudian kita ngomongin tentang traffic ya, sama transportationnya di sana seperti apa. Kali ini ada lagi nih hal menarik yang kita lihat yang kemarin kita kan sering jalan-jalan ya, lewat keluar masuk hutan, ngeliatin situasi. Tapi ada juga kita ke kota juga gitu. Dan kita lihat yang paling sering kita lihat tuh adalah yang paling sering kita jalan itu adalah menelusuri sungai, ingat nggak? Tapi kita menelusuri sungai nggak hanya yang di kota-kota kecil aja ya, seperti Erlangen kayak gitu, Bamberg ya, Bamberg. Tapi kita juga di Berlin kita juga menyusuri sungai, bagaimana sungai di sana kita lihat gitu. Iya. Ya selain jalan-jalan hutan kita juga menyusuri sungai. Nah sungai ini kan ininya Bapak ini banget kan, maksudnya salah satu interestnya waktu ini, termasuk salah satu interest di riset ya. Kalau kita lihat bagaimana sungai di sana dengan di sini kan berbeda banget ya pengelolaannya. Saya nggak tahu sih sungai itu sebenarnya di kita kan satu sungai itu di satu negara, mereka bahkan sungai itu melintas negara kadang-kadang malah ya. Tapi begitu ya di Eropa itu kan banyak sungai-sungai melintas negara-negara, bahkan ya ada salah satu kejadian kemarin itu ya di waktu pas lagi kita di sana ada kemalangan ya, salah satu pejabat di kita, Gubernur Jawa Barat ya, anaknya kemalangan berenang di sungai. Sebenarnya kalau kita lihat di sana tuh ya sungai itu memang dipakai untuk rekreasi ya banyak kan ya. Jadi dipakai buat berenang, cuman kebetulan mungkin memang sudah musibah lah ya di situ. Begitu banyak yang berenang, begitu banyak yang aktivitas di sungai kok dilalahnya itu satu. Dan ada juga waktu itu teman Kiki juga ada ya, pernah dulu biasanya berenang di danau di salah satu kota, biasanya banyak orang yang berenang di situ, musibahnya ada dia yang kena kemalangan gitu. Tapi terlepas dari itu semua, memang karena kebanyakan di negara Jerman tuh nggak berbatasan dengan laut, jadi sungai itu salah satu favorit mereka kali ya. Iya. Walaupun itu sungainya melintas negara, tetap aja kelihatannya bersih-bersih aja ya. Maksudnya kalau di kita sungai kalau udah masuk kota itu kan aduh bau dan segala macam. Banyak itu sampah gimana? Banyak ya. Sampah gitu ya. Ada pengelolaan sampahnya juga ya, mereka nggak buang sampah. Gimana tuh Pak, apa aja sih kemarin tuh kan kita sungai mana aja sih? Kita menelusuri banyak sungai ya yang kita lihat. Ya tadi dibilang interestnya Kiki seperti ini. Paling seneng tuh malah melihat itu sebenarnya, lihat sungai. Pengen banget gitu punya rumah yang berada dekat sungai gitu, sungai kecil kayak gitu ya. Rasanya akan adem gitu, tenang, asik gitu ya. Kebayang gitu punya ada rumah gitu, lahan kemudian ada sungai, ada suara airnya juga, walaupun tentu bukan sungai yang deras lah seperti itu ya. Kalau punya kayak gitu tuh asik banget. Dan kebetulan ngelihat di sana pas jalan kita waktu di Erlangen ke kota yang kecil tuh di tempat kita nginep. Oh iya, di mana ya, lupa lagi namanya. Nanti muncul sendiri. Nah, itu kita melihat satu spot yang enak banget gitu ya. Cuman di sana tidak ada
sungai, kemudian ada kebayangnya kalau di Indonesia kan sawah gitu dekat sana. Tapi itu kebetulan tidak sawah yang kita lihat gitu. Lebih ke kayak apa, gandum atau gandum. Oh iya, ladang gandum kan kita Iya, melewati ladang gandum banyak sekali ya waktu Nah, itu indah banget melihatnya seperti itu. Pengen punya kayak gitu. Sempat sih waktu di pinggir jembatan ngeliatin sungainya seperti apa kayak gitu ya. Ya bukan model sungai yang besar kayak gitu. Sungai yang airnya juga mungkin tidak begitu deras kayak begitu ya. Dan juga digunakan sungai itu sepertinya dipakai juga untuk kayak dibikin cabang-cabang untuk pengairan juga mungkin ya seperti itu ya. Oh iya, kita sempat ngelewatin di Nuremberg ya. Kita menelusuri sungai, sungainya itu ada kincir airnya gitu ya. Memindahkan air ke satu tempat gitu. Ya, itu di Nuremberg ya. Nuremberg itu Nuremberg. Kita banyak banget lihat ya jalannya. Ya itu suatu keindahan ya, sungai itu membawa kita kepada suatu ketenangan, kedamaian, seneng gitu ngelihatnya. Ya, mungkin beda kalau di sini, kalau kita ngelihat sungai sebenarnya bawa ketenangan juga, tapi di sini mungkin banyak binatang buasnya. Kita rada serem juga seperti itu. Tapi memang kita melihat ya fungsi sungai di sana itu jauh lebih besar lah variasinya daripada kita di Indonesia, seperti itu kita lihatnya. Jadi di sana sungai ya bentuk, kita kan jalan-jalan di ladang-ladang kayak gandum dekat itu kan kita melihat juga ada banyak irigasi ya seperti itu, ada pengairan dibikin seperti itu, kemudian ada semacam tempat penampungan air juga seperti itu, kita melihat bebek dan sebagainya. Itu kan ada pemandangan-pemandangan yang indah seperti itu. Kita jadinya seneng gitu ya ngelihatnya seperti itu pemandangan. Nah itu fungsinya sana sungai kan ada sungai untuk pengairan, kemudian juga sungai itu juga kebanyakan sungai itu dan hampir semua digunakan juga untuk sumber air minum seperti itu kan. Jadi untuk para penduduk kotanya seperti itu. Dan kemudian itu di bagiannya. Dan yang mungkin lebih daripada kebanyakan di sungai di Indonesia adalah sungai di sana juga dipakai untuk rekreasi. Nah, itu yang banyak kita lihat kan. Sepanjang jalan hampir lah kita baik di Erlangen di sungai yang besar itu juga kita lihat, kita melihat di sana sungai besar yang memang ditata dengan baik. Dan di sana selain juga orang rekreasi, ada yang berenang juga. Kemudian ada juga yang kayak atau canoeing kayak begitu, olahraga airnya mereka. Dan juga ada di sana kapal yang lewat, kapal yang untuk transport, bawa-bawa peti kemas dan sebagainya yang lewat. Dan kebetulan sungai itu agak sungai besar seperti itu ya. Ada macam-macam lah sungai di sana. Ada sungai yang juga agak kecilan sedikit bercabang-cabang seperti itu. Waktu itu airnya nggak begitu banyak ya. Jadi agak dangkal, jadi kelihatan ada endapan-endapan lumpurnya juga di situ seperti itu. Tapi macam-macam. Nah, ada sungai-sungai yang memang digunakan, kalau yang memang yang dibikinkan naturalnya tetap ada endapan lumpur dan sebagainya. Nah itu cenderung memang dipakai untuk menjaga ekosistem sih sebenarnya ya, sepertinya. Kita melihat di sana ada banyak sekali binatang burung-burung dan apa yang suka datang ke situ kayak gitu kan. Oh iya, ada yang kita menelusup sedikit gitu, ada semak-semak gitu ya. Iya, nah di situ kan banyak sekali burung-burung yang ada di situ daerah sana yang memang jadi tempat kehidupan mereka lah ya, seperti itu ya. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi sungai di sana. Yang menarik kalau yang dijadikan buat sarana rekreasi. Karena memang dikatakan tadi ya, penduduk Jerman itu jarang mungkin ke pantai karena negaranya itu kontinen, kemudian banyak sungai. Dan sungai-sungainya itu dibikinkan juga seperti kayak pantai gitu, dia buatkan pasir-pasir seperti itu, dibikinkan pasir, dia datangkan pasir seperti ke sana, kemudian dibikin seolah-olah itu menjadi seperti pantai kan. Mereka ada yang jemuran. Seolah itu benar-benar pantai ya. Mereka masuk ke sungai, habis itu mereka berjemur kayak gitu, berenang kayak gitu, masuk lagi terus balik lagi seperti itu. Kita menganggap itu lucu gitu ya. Tapi itulah seperti itulah. Nah, fungsi rekreasi itulah yang mungkin di kita masih belum banyak. Sehingga kita menghargai sungai itu pun masih belum seperti mereka kayak gitu. Kalau kita menghargai
lebih melihat dari fungsinya, melihat dari sisi manfaatnya. Kita nyebutnya kalau di dalam teorinya itu kayak ekosistem service lah, layanan ekosistem yang sebenarnya layanan itu bisa menyediakan, kalau air sungai itu kan berarti sumber daya air untuk minum, bisa juga nanti untuk tenaga listrik, kemudian untuk sarana transport dan jasa-jasa seperti itu kan. Selain juga dia untuk membantu ekosistem, menjaga habitat ekosistem dari tempat makhluk-makhluk seperti tadi itu ya. Mungkin ada hewan-hewan khusus seperti itu, ikan-ikan sendiri yang beda seperti itu kan. Seperti itu. Dan juga ada jasa lain yang penting itu adalah jasa rekreasi. Nah ini yang sebenarnya yang kurang diperhatikan. Tadi kan cerita dari awal, betapa senengnya tinggal dekat sungai, yaitu supaya karena adem, tenang, ada air yang ngalir seperti itu, melihat pemandangan air itu enak kayak gitu kan. Itu sebenarnya jasa untuk refreshing ya, untuk rekreasi seperti itu yang penting. Ya itu mungkin kita nggak ada kali ya. Soalnya pas ngelihat sungai itu kok sungainya ya kayak tadi dibilangin bahwa banyak fungsinya. Di kita sungai fungsinya ada, sungai ini banyak dipakai untuk irigasi. Kemudian sumber daya air untuk minum ya, untuk sumber air minum itu sebagian memakai, ada yang mungkin tapi diolah, tapi banyak ya orang-orang makainya ngambil dari air tanah ya, seperti itu. Kalau di sana kan ada mungkin yang ambil air tanah, tapi kebanyakan adalah memang disediakan oleh kotanya sendiri kayak gitu. Kotanya ngambil dari sungai, air dari sungai yang dialihkan, kemudian diproses, kemudian itu disuplai untuk para penduduk di kotanya, seperti itu. Dan biasanya melalui proses. Sebelum itu dibuang, diproses lagi, balik lagi ke sungai, diproses lagi. Iya, disaring. Iya, ada proses gitunya. Di kita mungkin itu yang nggak ada, yang nggak tahu sih ada apa enggak ya. Misalnya PDAM itu airnya dari mana? Maksudnya reliable-nya sih yang sulit ya. PDAM. Ya ada sih seperti itu. Cuman nggak tahu kalau ngambil air untuk minumnya ada ya. Kita PDAM suka ngambil dari tempat bagian yang lebih hulu ya, bagian bersih seperti itu. Coba kita ke Taman Hutan Rakyat itu kan kita melihat ada pipa-pipa PDAM. Oh iya. Di sana itu, gitu. Atau dia Kabel Utara dari rumah kita ini ke atas itu bagian hulu dari air juga kan. Itu juga ada digunakan. Iya, masalah air itu. Tapi kemudian apakah diolah berikutnya setelah itu? Nah, ada titik-titik untuk pengolahan, biasanya limbah seperti itu. Tapi mungkin kapasitas dan sebagainya dan jumlah sampahnya jauh lebih banyak. Mungkin ya dua-duanya sih antara masyarakat dan ini juga ya. Dan pemerintah juga. Soalnya kalau kita lihat ya pengolahan air untuk air minum, itu air itu dari keran tuh bisa kita langsung minum di sana, layak minum gitu. Kalau di kita di sini air dari keran, selain juga nggak semua walaupun kita tinggal di perkotaan kan nggak semua terjangkau oleh PDAM kita kan. Nggak safe lah air. Nggak safe, dan air yang terjangkau PDAM itu juga airnya nggak layak minum juga, nggak safe lah untuk diminum gitu ya. Ya seharusnya setelah dari pengolahan sih safe ya, cuman masuk ke dalam saluran untuk penyalurannya itu mungkin ada yang rusak pipanya, ada pencemaran yang lainnya sehingga kurang safe. Mungkin ada waktunya kali kita atau mungkin ya yang bertanggung jawab di sana, bagaimana sih di sana di negara-negara maju tuh air tuh kok keluar dari keran tuh layak minum gitu, di kita kok enggak gitu. Udah standar ya. Udah menjadi standar ya, hampir semua negara Eropa yang masuk komunitas Eropa itu sudah begitu gitu. Eropa, negara-negara maju lah, di Australia juga, di New Zealand juga, di Amerika juga keluar dari keran tuh layak minum gitu. Kenapa di kita nggak bisa kayak gitu ya? Ya itu PR-nya buat PDAM. Nah balik lagi di sungai tadi kan ya. Sungai kan kemarin tuh kan kita lihat ada sungai yang gede banget tapi lurus itu. Sungai yang diapain namanya tuh yang di lurusin itu? Apa sih istilahnya apa? Apa itu? Orang nyebutnya normalisasi kalau di kita ya seperti itu. Jadi yang sungai sudah melengkung seperti meliuk begitu, kemudian dinormalkan, diluruskan supaya airnya lebih cepat. Nah,
ke hilir ya seperti itu ya. Tetapi di sana yang kita lihat sungai-sungai itu memang dilebarkan, dibesarkan dan airnya dibikin lurus seperti itu. Lebih karena untuk sarana transport sih. Kapal kan yang kapal, dari kapal-kapal soalnya gede. kapalnya banyak kapal-kapal gede yang lewat di sungai itu juga gitu Karena ya. kebutuhan untuk transport mungkin ada pabrik dan sebagainya yang agak ke hulu begitu ya. Dan seringkali lewat sungai untuk transportnya seperti itu. Iya. Kalau di kita mungkin di daerah Kalimantan masih bisa dipakai kayak gitu kan, Yang sungainya yang besar. sungainya besar gitu. Sungai Musi di Sekapalema juga. Oh iya ya, Sungai Musi juga, sungai besar juga yang pakai juga. Terus satu lagi ini yang menariknya, kalau di kita sungai-sungai kalau udah di kota-kota, bukan kota-kota kecil, di kampung-kampung lah ya, di pelosok-pelosok tuh sungai itu airnya jernih. Begitu masuk kota Bandung, Kali Cikapundung itu kan kotor ya. Nggak tahu sekarang udah dibersihin, waktu itu udah bersih kali ya. Terus Jakarta kalinya kan bau ya, maksudnya aroma air dari itu tuh kayak apa sih, di kadang-kadang kita suka di perumahan, emang ada sungai sih di dekat perumahan itu, tapi air sungainya aduh, dari ininya aromanya tuh udah bau, padahal harusnya seger gitu udara. Kalau di sana di kota kecil iyalah gitu ya, tapi di kota besar juga sungainya tuh layak untuk rekreasi gitu. Misalnya waktu itu kita lihat ke Berlin kan ya, di Berlin bahkan di pinggir sungai itu dibikin mereka rekreasi gitu, sore-sore bikin acara apa segala macam di pinggir sungai ya. Sementara sungainya juga ada kapal besar yang lewat gitu. Kemudian waktu kemarin kita nggak ke Munich ya, tapi saya pernah ke Munich, dan di Munich itu juga sungainya bahkan dibikin untuk ini surfing karena nggak ada Jauh dari laut ya. jauh dari laut dipakai untuk surfing. Berselancar di sungai. Nah, bisa begitu di kita kok nggak bisa ya? Kenapa kok? Padahal kita satu negara gitu ya, maksudnya. Airnya banyak padahal gitu. Airnya banyak dan ngalir, tapi kenapa kok beraroma tidak sedap gitu, atau bau lah ya, susah banget sih ngomongnya, bau aja lah gitu. Kenapa kok di kita sungai itu bau gitu, sementara di sana sungai itu nggak bau gitu? Apa yang membuat kita nggak bisa seperti itu ya? Ya terkait dengan masalah ini ceritanya panjang gitu kan. Ya kan kita juga pengen tahu Pak. Iya, jadi ini bayangin ya, kita ngelihat ya kota-kota besar di dunia, hampir mereka berada di dekat muara, dekat Pantai gitu pantai ya. atau muara berarti dekat dengan sungai besar, atau di sungai besarnya di sungainya sendiri kayak gitu. Itu berkembang kota-kota besarnya itu di situ. Karena itu menjadi sarana transport, perdagangan dan pertumbuhan kota itu di situ. Gitu. Ya kan? Nah di kita juga sama kayak gitu. Dan hampir semua kota-kota kita yang besar itu ada dekat sungai kayak gitu ya. Atau dekat pantai dekat ya. pantai seperti itu. Adalah yang utamanya seperti itu. Karena sumber airnya itu yang menjadi penting ya. Kalau di sana mungkin selain untuk transport, sumber airnya juga seperti itu kan kebutuhan. Ya itu sih pada awalnya tuh di situ kayak gitu loh. Kenapa orang memilih tinggal dekat sungai atau dekat yang airnya banyak kayak gitu ya? Karena memanfaatkan air kayak gitu. Nah, waktu seiring dengan perkembangan ada kota yang kemudian dilihat bahwa ini public goods. Jadi mesti dikelola kayak gitu. Sebagaimana karena itu tempat, ada juga melihatnya sebagai public goods, kemudian jadi juga setelah ditata kemudian jadi tempat rekreasi gitu, tempat seperti itu kan. Balik lagi seperti itu. Sehingga orientasinya mereka itu adalah orientasi itu melihat ke sungai, memelihara sungai gitu. Mereka itu malahan seneng dengan dekat ada sungai, jadi ramai, jadi tempat banyak tempat hiburan, tempat mereka seneng kayak gitu kan, dengan melihat sungai seperti itu.
Nah, kita ngambil lihat, jadi orientasi itu menghadap ke sungai gitu. Dan biasanya di kota-kota yang dekat sungai, kita ngambil lihat contoh di Selandia Baru lah seperti itu di kota dulu itu kan. Itu kan tanahnya lebih mahal daripada dan view-nya lebih bagus karena melihat ke sungai gitu kan. Banyak banget hal-hal yang menarik. Itu yang tadi itu kan adem, jadi lebih tenang kayak gitu ya, pemandangan yang bagus seperti itu. Nah, itu kan yang sudah pindah orientasinya kayak gitu loh. Yang tadinya itu memanfaatkan sungai, kemudian bahkan jadi tempat membuang, iya kan? Tapi kemudian jadi berubah karena itu menjadi suatu tempat rekreasi dan ditata menjadi public goods yang ada pengelolanya kayak gitu loh. Tapi diberi juga setelah pengolahannya tentu diberikan pengolahannya bagaimana mengatasi supaya orang tidak membuang sampah sembarangan, waste-nya tidak diatur kayak gitu kan. Kemudian tidak pengambilan airnya juga ditata kayak gitu, manfaatkan sehingga kemudian orang bisa berorientasi ke sana. Nah, untuk negara-negara yang belum sampai memikirkan ke sana, jadi itu masalah lingkungan tuh belum menjadi prioritas, rekreasi itu belum jadi barang yang dibutuhkan banget kayak gitu ya. Atau cari tempat lain lah untuk rekreasi gitu, ke gunung atau gimana tempat yang air jernih kayak gitu, ngelihat rekreasi. Kita seneng kan ngelihat air terjun kayak gimana, kita tonton, sungai juga gitu kan. Yang dekat nggak dipelihara gitu loh, karena yang dekat sana, karena itu sudah banyak sekali yang memang harus ditata lagi ya, seperti pencemaran dan sebagainya. Itu lagi-lagi itu public goods, karena itu siapa yang harus jadi mengolah, tanggung jawab gitu. Siapa yang mau bertanggung jawab gitu ya. Ya. Kalau nggak ada yang merasa pengen bertanggung jawab ya jadinya kayak di kita kali ya. Mengedukasi terus kita dilakukan, betapa penting, semua orang sudah tahu lah gimana pentingnya menjaga sumber air ya, menjaga sungai dari kotoran dan sebagainya, ngomongin masalah banjir dan sebagainya, banyak orang sudah tahu. Tapi bagaimana itu dilaksanakan lah, seperti eksekusi hal-hal yang seperti itu nggak mudah. Nggak mudah. Ya, kalau di kita, kalau di daerah-daerah yang sungainya benar-benar dipakai untuk yang ya apa sih namanya tadi, public service gitu ya, itu mana sih ya? Ada nggak sih? Ada satu sungai di Kalimantan yang dipakai untuk pasar gitu ya, pasar terapung gitu. Tapi sebenarnya sungainya juga dipakai untuk mandi, untuk ini. Kalau pernah lihat dulu kan, pernah lewat itu. Semua di situ aktivitas. Transport di situ, ya. Ada pasar terapung di situ, tapi mandi juga di sungai gitu. Semua aktivitas di dekat sungai, hampir semua aktivitas. Ya itu ciri-cirinya dari yang tadi itu, tempat yang model berawal berkembang tuh begitu. Setelah itu dilihat bahwa ini perlu ditata karena ini memberi manfaat buat semua orang, mulailah itu dilakukan penataan. Cuman kita itu yang nggak ada kali ya, penataannya itu yang nggak dilakukan. Jadi berkembangnya pun kota yang kalau sudah berkembang, itu ditata ulang lagi seperti itu kan. Mana daerah yang harus ini, sekarang kan sudah mulai, mana yang daerah dari bantaran banjir harus diperbaiki, terus yang daerah hijau harus tumbuhkan lagi, harus dibikinkan daerah hijau lagi, daerah terbuka dan sebagainya, pengendalian banjir dan sebagainya. Semua mengarah sudah menuju ke situ. Cuman kan itu ya lagi-lagi biayanya tinggi, sehingga harus ada prioritas di situ yang harus dilihat kan, penataan seperti itu. Karena itu butuh uang gitu. Lagi-lagi ujungnya duit. Ya iyalah, kan ngomong enak aja. Iya. Apalagi Pak yang kemarin kita lihat yang tadi itu juga menarik sebenarnya ya. Apa tuh? Sungai lintas negara. Ya, sungai lintas negara. Nah, di Eropa kan karena negaranya banyak banget gitu ya. Dan itu selalu menjadi masalah gitu di negara-negara yang ini, yang kalau Eropa mungkin sudah masuk dalam semacam European Community ya. Jadi karena ada kesepakatan di situ yang sehingga pengelolaan air itu seperti apa kayak gitu. Supaya pengelolaan sungai itu, karena pengolahannya harus dari hulu sampai ke hilir kayak gitu. Yang hilir ingin memanfaatkan airnya kan, tapi kalau hulunya sembarangan, bikin polusi, bikin merusak alamnya di situ kayak gitu kan, banyak erosi dan sebagainya, dan banyak sampah.
sampah itu yang inilah, tapi kayak banyaknya dipakai untuk pertanian atau untuk apa, dipakai juga kadang juga dipakai untuk pertanian. Itu berarti bisa saja nanti apa namanya, polusi dari hasil dari pertanian, dari pupuk, kemudian dari ini tuh kemudian larut, kemudian masuk ke sungai sehingga itu membawa Ke negara lain. zat-zat berbahaya ke negara lain. lain seperti itu ya. Atau juga ada yang memang kejadian malahan dibendung, dibendung untuk kepayaran sendiri kayak gitu kan, untuk keperluan irigasi atau keperluan air minumnya sendiri negara itu. Dan itu menjadi konflik gitu loh, karena ini dibendung, negara yang di bawah nggak dapat air kayak gitu. Ada hal-hal yang kayak begitu kayak gitu. Tapi pas kelebihan air itu dilepas hingga banjir yang di bawah gitu. Itu juga menjadi masalah kan, penataan. Iya, kita itu. aja Jakarta Bogor kan selalu saling salah menyalahkan banjir kiriman gitu. Itu beda negara lebih sulit lagi ya kalau Iya, betul. Jadi kita sendiri sudah ngalamin gitu. Cuma kalau di sini sih sekarang sudah pengolahannya itu terintegrasi ya, dalam arti di Indonesia itu sebenarnya pengolahan satu sungai itu satu pengelola gitu, unit pengelola di bawah Kementerian PUPR ya, seperti itu. Jadi nggak per daerah lagi gitu. Nah, hanya saja kan dia kan nggak bisa ngelola badan sungainya doang gitu. Kan ada bagian yang pemakai sungainya itu juga kan ada kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada koordinasi juga seperti itu. Ya, dilakukan seperti itu. Nah, yang berhasil, salah satu contoh yang berhasil itu adalah Australia. Ya, Australia kan sungainya nggak lintas negara. Nggak lintas, ya itu negara bagian. Oh, dari Victoria ke New South Wales kayak gitu ya, atau negara dari mana ya itu lupa ya gitu. Dan itu sungai ada, sungai apa sih namanya itu. Itu salah satu bentuk sukses dari pengkoordinasian dalam pengelolaan sungai ya, karena dari sana. Itu karena konflik masalah hulu hilir juga, pemakai di sana, dan kemudian di hilirnya tidak mendapatkan atau mendapatkan yang sungai yang kualitasnya sudah tidak bagus seperti itu, sehingga kota yang di bawah tidak mendapatkan sumber air minum yang cukup dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian ada ide waktu itu dibuatkanlah model pengelolaan sungai yang terintegrasi gitu. Semua ikut gitu dalam mengambil putusan dalam menentukan sungai itu seperti apa pengelolaannya. Dan dengan target bahwa semua mendapat manfaat dan bagaimana itu sungai itu bersih kayak gitu ya. Karena sumber air minum seperti utama untuk kota bawahnya. Nah, itu ternyata berhasil seperti itu. Sehingga model integrated water management kayak gitu itu menjadi bagian ya menjadi contoh kayak gitu. Banyak sekali studi di sana yang menjadi contoh digunakan untuk di tempat-tempat lain. Nah, kita itu setelah kita mengubah model pengelolaannya yang tadinya di daerah, tapi sekarang sudah modelnya satu sungai, satu pengelolaan yang mengkoordinasi ya. Tapi mungkin yang mengelolanya terlalu banyak juga mungkin yang ikut terlibat di situ karena yang stakeholdernya, sehingga agak ribet juga, agak sulit juga mengkoordinasikan ya mungkin ya. Ya nyatanya kan kita ngelihat sampah masih banyak kayak gitu. Sampah itu sangat-sangat berat. Dan itu lebih kepada mengedukasi masyarakat ya, seperti itu. Ya modelnya seperti itulah, seperti itu. Balik lagi tadi ke antar negara itu, di Eropa tuh bisa dikelola antar negara itu bagaimana caranya? Ya, sepertinya ada semacam kesepakatan juga untuk sungai-sungai besar, sungai-sungai penting, kayak mungkin utamanya waktu itu dilihat Rhine dulu ya sebagai contoh untuk pengolahan. Karena Rhine itu sumbernya dari mana tuh, dari Swiss atau dari mana? Iya, itu melewati banyak negara sekali ya sebelum akhirnya mendarat di laut. Iya. Melintasi sampai ya banyak sekali negara. Nah itu pengolahannya mereka berkoordinasi juga sih antar negara seperti itu, melakukan koordinasi juga. Kalau nggak bisa perang itu. Kalau di bendung di sana nggak ada kebagian ke bawah. Perang ya. Yang jadi sekarang masih juga bermasalah ribut di negara yang kebetulan tidak terikat dalam bentuk seperti kayak di negara Eropa kayak gitu ya, itu ada Union Eropa di Southeast Asia ada seperti itu di sungai di
antara Sungai Mekong dan sungai di atasnya itu dengan antara Vietnam dengan Vietnam, perbatasan. Thailand dan sebagainya itu ya, dekat situ. melintasi negara itu ya. Itu banyak lagi studi di sana bagaimana melakukan koordinasian di situ. Case studies di situ banyak. Iya, iya. Itu. Yang pernah Thailand kalau nggak salah kena banjirnya gitu, padahal hujannya ada di hulunya di negara lain kayak gitu kan. Iya sampai pengaturannya juga berapa banyak harus boleh pakai untuk irigasi, berapa banyak dipakai boleh diambil supaya di bagian sana dapat kebagian kayak gitu. Sebelum lagi menjaga kebersihan tanggung jawab semua. Itu luar biasa, itu berat. Iya pengaturannya ya. Nah, Antar negara itu. kalau karena infrastruktur untuk penataan itu mungkin belum siap. Sedangkan Eropa udah lebih dari awal gitu membangun infrastruktur untuk pengelolaan sungai itu kayak gitu ya. Sehingga mereka mengharmonisasikannya saja seperti itu. Nah itu mungkin jadi lebih mending kayak gitu. Ada hal yang menarik juga kalau kita melihat sungai yang lintas negara itu. Ada kejadian di Amerika Latin kalau nggak salah ya. Negara apa dengan satu lagi Costa Rica kayak gitu. Itu satu negara yang dari sisi ekonomi memang dia lebih rendah ya daripada Costa Rica yang sudah masuk ke dalam negara emerging countries lah, sebagai negara yang baru kaya kayak gitu, kayak model Korea lah seperti itu ya. Nah di sana itu, dan perhatian mereka kepada lingkungan tuh besar kepada itu. Sedangkan di sisi lain negara yang tetangganya perhatian untuk itu kurang gitu, karena dari sisi ekonomi juga belum cukup kayak gitu kan. Jadi buat makan dulu aja yang diperhatiin. Ya betul, sehingga di situ. Nah itu kelihatan sekali di perbatasan itu beda gitu. Di perbatasan satu nggak dikelola, yang satu dikelola gitu, dengan bagaimana mengelola supaya erosinya dikontrol, ini kontrol seperti itu yang masuk ke negara di Costa Rica seperti itu. Itu beda banget tuh model pengelolaannya. Saya dapat informasi dari waktu itu lagi diskusi masalah peran dari pemerintah dalam mengelola ekosistem seperti itu. Jadi ternyata masalah tingkat kemakmuran negara itu juga menentukan. Iya seperti itu. Jadi ya itu salah satunya juga. Jadi masalah governance itu menjadi penting dalam pengelolaan sungai. Tapi mungkin juga ya, misalnya kalau ya tingkat hidup ya, misalnya kalau ya household aja ya, rumah tangga aja, rumah tangga itu kalau secara finansialnya udah cukup kan dia udah memikirkan lebih kenyamanan kan. Betul. Tapi kalau finansialnya nggak cukup, yang dipikir untuk bagaimana bertahan hidup gitu. Betul. Mungkin negara juga kayak gitu kali ya. Iya, pasti. Yang tadi prioritas kan. Prioritas ya, betul. Mana yang jadi ini yang saya prioritas kayak gitu. Iya kayak di menata itu sulit nanti itu. Iya, betul. Cuman sekarang masalahnya kondisi dulu dan kondisi sekarang sudah beda. Tekanan sekarang sudah jauh lebih besar. Selain jumlah penduduknya semakin crowded, pertumbuhannya kalau tidak ditata menjadi lebih acak-acakan, yang nanti diaturnya jadi lebih susah lagi seperti itu kan. Nah ini jadi bagaimana kerusakan itu bisa dikurangi. Itu kan sebenarnya yang jadi kunci, jangan lebih gitu, jangan lebih rusak kayak gitu. Berusaha untuk sana. Betul. Nanti kalau semakin duitnya semakin banyak, semakin mulai ditata lagi yang lebih memperbaiki seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan sih kita sana ya. Akhirnya akan ke sana negara kita. Untuk tempat-tempat yang akan baru berkembang, mungkin kalau sudah terjadi ya gimana gitu. Tapi kalau kondisinya sudah berat kayak gitu susah ya seperti itu. Tapi kondisi yang mungkin baru akan berkembang atau itu, yang mungkin dari awal sudah dilakukan penataan yang sudah harus lebih detail. Untuk penataannya itu sudah mengikutkan bagaimana ekosistem, bagaimana bagian dari keseluruhan dari komponen dari sungai itu menjadi perhatian kayak gitu ya. Supaya menjaga kenyamanan untuk yang lama kayak gitu. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah di Asian Games gitu kan di Jakarta, kan salah satu sungai di Jakarta itu nggak tahu sungai mana itu kan tidak layak ya, maksudnya
Ya, ada yang tinggal di sana bau atau apa gitu. baunya itu kan nggak layak gitu, tapi orang tetap bisa bertahan hidup di sana ya, luar biasa. Maksudnya dengan setiap hari udaranya tidak segar kayak gitu, baunya itu kan berarti bakteri ya, itu masih bisa bertahan hidup dan nyaman di situ. Nah waktu Toh itu nyatanya waktu itu kan bisa dikelola juga, bisa dibersihin. enggak, kayak kalau nggak salah nggak, ya mungkin dibersihin tapi aromanya tetap hilang kan, tetap nggak hilang. Akhirnya aromanya kalau nggak salah ditutupin deh pakai. Jadi waktu itu sempat heboh tapi nggak tahu akhirnya seperti apa. Mungkin yang nonton lebih tahu ya. Kita nggak terlalu memperhatikan masalah itu. Tapi kalau nggak salah itu sungai itu ditutup gitu. Ada nutupnya Terpalnya itu. gitu. Itu nggak ngerti deh gimana tuh, nggak memperhatikan juga ya, males ya ngikutin. Ya sudah larinya macam-macam diskusinya seperti itu. Tapi pada intinya gini, kalau kita berniat untuk memperbaiki, mengubah itu gitu ya, Pasti bisa ya. pasti bisa gitu. Masalah di luar dari masalah biaya lah ya kayak gitu, karena biayanya bisa tinggi seperti itu dan macam-macam lah kayak gitu. Biaya tinggi kalau kerusakannya sangat parah kan pasti biayanya tinggi juga gitu. Iya, ya lagi kan, kenapa nggak dilakukan sekarang? Ya itu kan masalah prioritas kan, duitnya Iya. untuk berapa seperti itu. Tapi kalau seandainya itu mau dilakukan, ya bisa sih sebenarnya. Di mana kita harus nyetop, di mana kita melakukan peningkatan law enforcement seperti itu, penataan seperti itu. Kemudian kalau seandainya ada masyarakat yang sudah terbiasa di situ, apa alternatifnya? Kebiasaan buang sampah, tapi gimana alternatifnya untuk supaya tidak lagi. Iya, Kemudian seandainya juga datangnya sampah itu dari luar, sudah ada juga tempat penyaringan, tapi itu hanya sampah yang sifat yang besar, sifatnya yang kayak sampah-sampah yang kelihatan ya, kayak plastik kayak itu bisa disaring kayak gitu, ada tempat penyaringan untuk seperti itu. Kan di Jakarta sudah sering kita lihat tempat penyaringan itu, dan itu sering kali dibersihkan setiap mau musim hujan ya, takut banjir. Itu kan supaya airnya dilancar, itu dilakukan seperti itu. Iya. Iya sih. Cuma manual banget ya. Ya, seperti Kita sempat lihat itu kan di dekat tempat tinggal kita apartemen yang sungainya juga bawah. ya, tapi tidak bisa hanya meminta aja kayak gitu. Itu harus secara semua harus menyadari, dan selama kita belum bisa melihat orientasi kita melihat pada sungai itu sebagian untuk menjadi rekreasi, ya susah. Untuk dinikmati lah ya. Sebenarnya ya ini ngambil perintah Jakarta ya, dulu nggak Jakarta tuh pernah mau menggerakkan taksi air gitu ya, atau sarana transport menggunakan di air gitu kan. Itu merubah mindset gitu loh sebenarnya. Mungkin costnya lebih tinggi daripada memakai sumber itu. Tapi selain juga itu menjadi alternatif ya, kalau jalan sudah macet, jalan itu mungkin tidak macet, taksi air kayak gitu ya berkurang. Tapi itu utamanya adalah supaya mindset kita, karena kita menjadi merasa bergantung sama sungai itu memberi manfaat, dan kita jadi memelihara gitu. Iya. Jadi tanggung jawab bersama. Iya, jadi itu yang harus kita robah terus. Ya. Nah, itulah. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita memanfaatkan sungai, maksudnya ya sungainya bisa membuat kita nyaman gitu, jalan di pinggir sungai seperti. Enggak, cerita tentang apa aja yang nyaman jalan di sungai. Cerita dong sedikit nanti. Enggak sempat cerita nanti. Oh iya. Apa aja yang ditemui di sungai? Iya. Kita kan ke banyak sungai ya waktu itu di Erlangen sendiri, ya, ada sungai yang kecil. Itu. Dan selain ya emang jalan setapaknya juga enak ya, jalan setapak yang buat jalan pejalan kaki itu memang benar-benar dimanja gitu, sehingga kita bisa menikmati jalan itu. Kemudian dan gak berebutan dengan motor, dengan apalagi dengan mobil gitu. Memang udah ada tempatnya berjalan kaki sendiri, sehingga kita bisa menikmati sungai itu selain pemandangannya. Terus kemudian juga yang kita lihat kan ya kalau kita kan cuma lihat pemandangan ya, orang-orang kan memanfaatkan untuk olahraga gitu ya, rekreasi di pinggir sungai, kemudian juga ya rekreasi di tengah sungai juga ya, karena banyak selain kanoing itu juga ada kapal-kapal kecil gitu ya, yang
orang-orang kaya itu kayaknya punya. Kalau di Berlin ya hampir semua kota besar yang sungainya rada besar, itu kan suka ada restoran ngapung ya. Oh iya, ada restoran pinggir sungai itu menarik banget soalnya. Pasti mahal. Oh iya, kayaknya sih mahal. Ada satu restoran yang kita sempat lihat itu di dekat kincir air ya. Oh Ada iya. kincir air, ada restorannya. Wah itu. Iya, jadi dia di pinggir ya, di sungai Di kayak pinggir gitu. Dan sungai. agak posisinya dibikin restorannya tempatnya dudukannya agak tinggi ya. Jadi pemandangannya ke sungai Ke ya. sungai Terus ada kincirnya situ. Dan kincirnya bunyi lagi. Menarik Itu sekali. menarik gitu. Kincirnya digunakan untuk memindahkan air ya sebenarnya itu ya. Iya, Masukkan mindahin ke air. selokan atau masukin apa ke saluran air. Saluran air yang beda. Kayaknya kayak anak sungai gitu kayaknya dipindahin ke anak sungai. Gitu. Terus ya banyak ya. Yang menarik lagi itu di Bamberg ya. Kita juga melihat ada camping ground loh. Camping ground ya Di, banyak. di Erlangen itu camping ground dan itu ada sungai juga di dekat situ kan. sungai gitu. Waktu itu saya melihat ini sungainya kok rada apa ya, agak tenang, airnya nggak ngalir, kemudian Iya. ada kesannya ada banyak kotor-kotor seperti itu. Ternyata itu ada tempat kayak penyaringan ya seperti itu supaya dan ternyata penyaringan itu posisinya sebelum sebelum camping ground kayak gitu, sehingga fungsinya adalah supaya air yang masuk ngalir ke sana sudah tersaring kayak gitu kan. Kemudian air itu digunakan oleh orang camping ground, mungkin saya nggak tahu juga buat apa, atau mungkin bagian saja dari pengolahan air. Bagian dari pengelolaan air sepertinya ya. Iya. Terus apa lagi ya? Ada satu kota yang menarik sungai itu adalah Bamberg. Yang ada bangunan town hall-nya ya, town hall-nya atau apa di situ Rathaus ya. Rathaus itu di tengah sungainya itu gitu. Iya, jadi kayak pulau gitu. Ada pulau di tengah sungai terus ininya. Jadi menuju ke sana lewat jembatan ya. Kemudian ke jembatan lagi untuk ke sisi lainnya sisi kan. lain, Seperti itu. Dia berada di tengah. Iya itu menarik banget itu. Ya, itu betapa melihatnya kan Bat Sungai itu menjadi apa ya, menjadi center gitu dari penduduk seperti di sana. Dan kita seneng kan jalan-jalan, tempatnya rame, banyak orang foto-foto. Iya. Iya. Apalagi di Berlin juga di pinggir sungai orang ini ya bikin acara-acara, ada dancing, ada macam-macam ya. Ada orang cuma duduk-duduk aja, ada yang nyanyi, ada yang segala macam gitu. Iya. Itu menarik banget di situ juga. Benar, banyak orang juga olahraga ya, Olahraga, anak-anak main bola, main apa gitu di sungai itu banyak juga seperti itu. Iya, ya itu beda. Nanti mungkin kita next kita juga akan lihat bagaimana fasilitas olahraga, makanya nggak heran mereka di sana itu kayak sepak bolanya maju kali ya. Tapi nantilah kita ngomongin itu. Sekarang kita ngomongin sungai dan kayaknya udah cukup banyak ya kita ngomongin. Mudah-mudahan kita suatu saat sungai-sungai di kita juga bagus seperti itu. Amin. Dan kita bisa menikmatinya. Ya buat anak cucu. Buat anak cucu kita mudah-mudahan. Padahal kan di kita itu negara yang sangat-sangat banyak sungainya dan kita bisa memanfaatkan itu baik untuk kehidupan kita dan rekreasi, dan sehingga kita nggak banyak ngambil air tanah, nyedot air tanah buat minum juga. Dan suatu saat siapa tahu kita cukup maju sehingga air keran kita juga layak untuk minum. Amin. Iya. Oke, itu dulu kali ya, Pak ya. Itu dulu ya. Itu dulu. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi.